Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cesar Edarus dengan NPM 23081070172 ingin menjelaskan proses transformasi IRD menjadi basis data relasional beserta tabelnya. Dikarenakan saya mendapatkan nomor absen ganjil, maka saya akan menjawab tugas nomor 1. Pertama, kita membuat tabel pemesanan karena dari IRD di atas kita disuruh untuk membuat tabel pemesanan. Setelah membuat create database, kita lalu membuat create tabel makanan seperti ID makanan, nama makanan, harga makanan, berat makanan dengan jenis data varchar. Setelah itu, kita dash makanan agar menampilkan tabel pada data yang telah kita input tadi. Tabel makanan ini diambil dari entitas makanan dilihat pada tabel ini dengan sintaks create tabel makanan. Pada tabel ini bisa kita lihat bahwa pada field yaitu ID makanan, nama makanan, harga makanan, berat makanan dengan ID makanan bertipe integer primary key. Lalu nama makanan dengan tipe data varchar. Harga makanan dengan tipe integer, berat makanan dengan tipe integer, dan deskripsi dengan data varchar. Di nomor 2 ada tabel member. Pada tabel member ini awalnya kita memberikan sintaks create table member dengan memasukkan data seperti ID member, integer primary key, nama member bertipe varchar, email varchar, password varchar, alamat varchar, instansi dan nomor telepon juga varchar. Lalu kita memberikan sintaks dash member untuk menampilkan tabel pada data-data yang telah kita input tadi. Pada tabel dapat kita lihat pada field bahwa ID member dengan bertipe integer primary key. Lalu ada nama member bertipe data varchar, email bertipe data varchar, password bertipe data varchar, alamat bertipe data varchar, instansi dan nomor telepon bertipe varchar. Pada nomor 3, pada tabel ongkir dibuat dengan atribut yang terdapat entitas ongkir, yakni ID ongkir, provinsi, dan harga. Pada ID ongkir dapat kita lihat bahwa ia bertipe integer dengan primary key, dan provinsi dan harga memiliki tipe varchar dan integer. Yang keempat ada tabel pemesanan. Pada tabel pemesanan ini dapat kita lihat bahwa ia memiliki 3 atribut unik, yaitu ada ID pemesanan dengan bertipe integer primary key, ID member integer bertipe foreign key, ID ongkir integer bertipe foreign key, dan jumlah pemesanan integer, tanggal pemesanan date time, alamat tujuan integer, total belanja integer, tanggal pengambilan date time, dan status bertipe data varchar. Yang kelima ada tabel detail pemesanan. Pada tabel ini tidak jauh berbeda dengan tabel pemesanan sebelumnya. Pada tabel ini ia juga memiliki 3 atribut unik, yaitu ID detail pemesanan integer dengan primary key, ID pemesanan integer foreign key, dan ID makanan integer foreign key, dan nama makanan bertipe data varchar, harga makanan bertipe data integer, jumlah pemesanan dengan bertipe data integer, subtotal harga bertipe data integer. Pada nomor 6, tabel pembayaran, dapat kita lihat bahwa ia memiliki 2 atribut unik. Yang dapat kita lihat salah satunya ada ID pembayaran bertipe integer dengan atribut unik primary key, dan juga ada ID pemesanan bertipe integer dengan atribut unik foreign key, dan ada juga nominal pembayaran bertipe integer, tanggal pembayaran bertipe integer,
bukti pembayaran bertipe data varchar, keterangan bertipe data varchar.